Pak Prabowo pacaran karo Teddy. Kuwi nahlare nang ndi gitu. Itu bukan tuduhan yang ringan loh niku nyuwun sewu. Halo Sobat Dader, kita bertemu lagi di hari Jumat 8 Mei 2026. Semoga Anda tetap sehat bersama keluarga. Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, satu pertanyaan aja. Apakah Anda sudah ditelepon sama Kodari? Diajak gabung ke New Media Forum? Kalaupun ditelepon kemungkinan besar kita tidak mau. Kemungkinan besar ya. Kita lihat dulu apa bentuknya. Apakah maksudnya mau mengendalikan atau mitra strategis. Nah, kita lihat dulu. Iya, Cak. Ini Kodari seharian kemarin itu kepala Bakom pemerintah iki dicaci maki, trending caci maki kan. Dia merekrut, mengklaim 40 medsos yang pengikutnya jalan menjadi mitra dia. Artinya buzzernya istana. Ada dua yang bereaksi keras di media sosial, di X, Kak. Salah satunya adalah narasi milik Najwa Shihab. Dia bilang si Najwa ini, kita tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam buzzernya istana. Aku yakin, Cak. Sampai ngerti kan? Masih ingat kan? Ketika Najwa Shihab berdialog dengan Presiden Prabowo. Coba kalimatnya jelas. Dia mengkritik habis Prabowo Subianto di depan orangnya sendiri, Cak. Tentu saja maksud Kodari ingin mengendalikan narasi bersama 40 media yang lain. Tapi belum apa-apa sudah melakukan blunder dan kesalahan fatal. Bagaimana seorang kepala badan komunikasi istana menyebarkan nama-nama media, homeless media, itu belum dikonfirmasi dan belum mendapatkan persetujuan. Ini kan fitnah. Ini pelanggaran serius, pelanggaran etika, dan nggak boleh itu di dunia kewartawanan, dunia jurnalistik itu nggak boleh yang namanya menyebarkan berita bohong, apalagi fitnah. Nah, ini sesuatu yang sangat sakral ini dilanggar dengan telanjang oleh Kodari, luar biasa ini pelanggarannya. Kodari kan jejak digitalnya sudah terbiasa melakukan hal itu, Cak. Masih ingat, dia melakukan survei bahwa rakyat Indonesia mayoritas mendukung Jokowi 3 periode. Bayangkan, ngawurnya luar biasa. Untunglah ada PDIP yang mencegat perubahan konstitusi, Cak. Ya, inilah kalau negara dibangun atas dasar persepsi. Negara dikendalikan dengan ilusi. Apa yang dilakukan Kodari selama ini kan membangun persepsi, kemudian terbentuklah ilusi-ilusi. Ilusi keberhasilan, ilusi dukungan, ilusi kekuatan rakyat. Itu yang terjadi. Akibatnya budaya buruk itu terbawa sampai hari ini, dan kita hari ini menyaksikan bagaimana Kodari itu bermain bukan di dunia nyata, bukan bermain di dunia data, tetapi bermain di dunia itu tadi, persepsi dan ilusi. Nah, bahaya kalau negara dikelola dengan seperti ini, sementara rakyat itu butuh kepastian, rakyat butuh data, rakyat butuh pernyataan yang serius, bukan soal persepsi, sentimen negatif, positif di media, atau hal-hal lain yang absurd. Nah, ini negara kalau dibangun seperti ini, kapan akan majunya? Saya tuh berharap, Cak, ketika reshuffle terakhir itu kan, Pak Prabowo ingin merubah gaya komunikasi pemerintah. Tapi bayangkan, seorang KSP Dudung Abdurrahman begitu gampang mengeluarkan kalimat menuduh fitnah terhadap Amin Rais. Sekarang Kodari mengklaim Najwa Shihab dan dengan narasinews.com itu ikut dalam kelompoknya buzzer istana. Bayangkan ya, dua orang pentolan di istana yang dulunya adalah termul itu merusak merusak soliditas di tubuh istana yang sekarang dipimpin oleh Prabowo, ya. Kan sebetulnya sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kehadiran mereka itu fungsinya adalah untuk mengobok-obok istana yang sesungguhnya sebetulnya sudah mulai ada perubahan ke arah kebaikan. Tetapi begitu Kodari menjadi ketua badan komunikasi istana, kegaduhan itu sudah muncul dan kelihatan sekali jalannya, kelihatan sekali kalau kita saksikan detik demi detik itu kelihatan sekali arahnya. Jadi ini bisa ada dua pendapat yang bisa kita respon, yang bisa kita nilai. Pertama, memang sengaja menimbulkan kegaduhan dengan tujuan untuk mengalihkan persoalan utama yang lebih serius, atau memang betul-betul Kodari bekerja tidak profesional dengan cara mencatut nama-nama media yang tidak pernah dihubungi, yang tidak pernah diajak bicara. Nah, yang kalau
Kalau kemungkinan yang pertama untuk menutupi kegagalan pemerintah, sangat mungkin karena pemerintah hari ini babak belur dihajar oleh persoalan utama negara ini. Pertama adalah soal Istana Gai, dan yang kedua adalah soal dolar yang meroket sudah sampai 17.500. Bayangkan, harga Dan plastik kemarin sudah naik 200%, tambah lagi sekarang dolar meroket, apalagi yang bisa dilakukan? Nah, satu lagi maaf nih, saya perlu menyisipkan bagaimana kabinet ini sama sekali jauh dari harapan masyarakat. Menteri Airlangga bilang meroketnya dolar karena musim haji. Kan gila itu pernyataan seperti itu. Musim haji itu dari sebelum merdeka sudah ada gitu. Nggak pernah itu dijadikan kambing hitam atas kenaikan dolar. Jadi begitu Kak, Cak, kondisi negara kita, Cak. sekarang itu musimnya para termul dikerahkan ya. Salah satunya benar sampai aja bagaimana melakukan pembiasan isu termasuk LGBT di istana yang sekarang dilekatkan kepada Seskap Teddy. Ini ada termul lawas yang tiba-tiba muncul kembali namanya Gus Miftah. Bayangkan, Miftah lebih tepat sebagai Miftah. Nggak tahu Gusnya itu Gus Agus atau Gus siapa. Prabowo pacaran karo Teddy. Kuwi nahlarin neng ndi gitu. Ngarani Pak Seskap Teddy Gai. Niku nyuwun sewu. Itu bukan tuduhan yang ringan loh, niku nyuwun sewu. Itu fitnah sudah. Bukan hanya suudzon. Saya itu berteman baik dengan Seskap Teddy. Gus Kausar juga kenal. Beliau dulu juga menikah. Dari mana tuduhan tidak mendasar? Seskap Teddy adalah Gai yang pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Ya Allah. Iya, kalau kita simak memang gaya Den Bagus Miftah ini memang kalau ngomong vulgar, mudah dipahami, sedikit bombastis dan bahasanya merakyat. Kan itu memang yang dikehendaki istana. Miftah hadir untuk menetralisir tuduhan-tuduhan istana dengan bahasa-bahasa yang membumi. Kan harapannya seperti itu, dan ini memang kemudian kalau kita lihat komennya, wah ini buzzer sudah turun dari langit seperti itu. Ya, kita sepakat sih dengan pernyataan itu karena hanya potongan video seperti itu yang disebarkan dengan harapan publik kemudian percaya. Karena yang ngomong ustadz, pemilik pondok pesantren, tokoh agama, dan Gus. Apakah bagus, apa Agus, atau Gus yang lain gitu. Tapi kan ya itu yang terjadi. Publik kita itu gampang sekali terhipnotis oleh hal-hal yang bombastis, yang dengan suara keras, dengan meyakinkan, padahal sesungguhnya tidak meyakinkan. Jadi sebenarnya perlu kita tegaskan lagi, kita ingatkan lagi bahwa kondisi pendidikan kita tidak begitu memungkinkan. Catatan ini data BPS ya, bahwa masyarakat kita pendidikannya di bawah 9 tahun, artinya tidak lulus SMP. Jadi saudara tetap berusaha. Kenapa? Anak-anak itu disekolahkan tidak menjamin pekerjaan, tapi paling tidak meningkatkan daya kritis, daya apalagi tidak gampang dipercaya, tidak gampang percaya dan tidak gampang dibodohi. Cak Dodo, barangkali ada closing statement buat pengingat kita semuanya. Kodari tampaknya mulai panik melihat citra pemerintah yang makin memburuk, maka dimainkanlah homeless media yang dianggap lebih lihai menggiring opini daripada menjelaskan kenyataan. Dengan label kemitraan strategis, publik disuguhi drama komunikasi seolah pemerintah sedang membangun ekosistem media modern, padahal yang terlihat justru operasi pengalihan isu tak substansial. Ironisnya, sejumlah nama media dicatut begitu saja tanpa pernah diajak bicara. Ini bukan sekedar salah administrasi, tetapi mencerminkan watak kekuasaan yang gemar memproduksi ilusi dukungan publik demi propaganda. Publik tentu tidak bodoh di tengah isu Istana Gai, dolar yang meroket, harga kebutuhan yang makin mencekik, dan kepercayaan rakyat yang terus merosot. Pemerintah malah sibuk membangun pasukan buzzer gaya baru. Fokusnya bukan menyelesaikan masalah, melainkan membanjiri ruang publik dengan kegaduhan digital agar rakyat lupa pada kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Sekian Sobat Doder, bisa ketemu lagi besok. Tapi Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-bapak ide. Oke, ini cocok buat kita nih Bapak-bapak ide nih.
menjadi manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya. Itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Phoebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan